Baik para mahasiswa sekalian, kita mulai saja pertemuan ataupun kuliah pada sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Anda semuanya, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan kehidupan yang penuh dengan tugas-tugas ini. Saya mencoba untuk apa ini sudah bisa dilihat dengan baik presentasinya? Sudah ya, oke. Sudah, Bapak. Baik, alhamdulillah baik. Baiklah, kita mulai. Jadi pada sore ini lagi-lagi kita akan melanjutkan kuliah tata kelola global dan kebijakan publik dengan subtema mengenai peran masyarakat dalam tata kelola global atau Civil Society on Global Governance. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi setelah kita melihat, mengamati dan juga membaca banyak sekali yang namanya definisi mengenai global governance ataupun pemerintahan global atau tata kelola global. Ini saya sodorkan satu lagi pengertian mengenai global governance itu. Jadi merupakan the complex framework of rules, institutions, and process that aim to address global issues such as climate change, peace and security, economic development, and human rights. Jadi global governance itu, tata kelola global itu merupakan suatu kerangka yang kompleks sekali yang berisi peraturan, kelembagaan dan proses-proses yang tujuannya untuk menyelenggarakan atau mengatasi masalah-masalah global issues seperti climate change, iklim, peace and security, mengenai perdamaian dan keamanan, economic development, pembangunan ekonomi, dan human rights. Itu mengenai global governance. Jadi saya harapkan semuanya tidak bingung. Sistem yang kompleks yang terdiri dari ada hukum, ada kelembagaan, proses, semuanya yang tujuannya untuk menghadapi itu global issues, climate change dan sebagainya, yang menghadapi masalah-masalah dunia ini, karena namanya global governance. Kalimat saja gitu kan. Ya. Terima kasih, aku bisa mengerti pertanyaanmu. Tapi saya lagi mikir-mikir bagaimana menjawabnya ya. Karena memang itu suatu pertama kali adalah kalau kita di akademis itu, di dunia akademis itu kita ngomongin masalah teori ya. Masalah teori sehingga semuanya itu seakan-akan serba simple. Semuanya bisa teoritisasikan gitu. Tetapi dalam kenyataannya kita harus juga mempertimbangkan fakta-fakta, pertimbangan informasi yang ada. Nah, mengenai kepemimpinan tadi, kalau terkait dengan masalah tata kelola global, itu tadi karena dikatakan bahwa ada semacam proses politik dan juga ada semacam keinginan politik. Karena kita ngomongin global, jadi harusnya kita ngomongin dari nasional dulu. Nah, masalahnya kemudian nasional ini kan macam-macam nih negaranya. Ada yang sudah maju, ada yang masih belum maju, ada yang sudah tertib, ada yang masih belum tertib. Nah, tingkat tata kelola global ini itu lebih banyak memang dimiliki atau diobrolin oleh negara-negara yang sudah maju, yang sudah siap dalam segala hal, dalam manajemennya, dalam pendanaan terutama. Nah,
Indonesia ya belum bisa dikatakan maju. Indonesia sih selama ini hanya bersikap baik, ngikutin peraturan-peraturan dan sebagainya. Kadang-kadang juga kalau karena biasanya kalau sudah tingkat global internasional pasti yang namanya kumpulan ataupun organisasi ada dananya. Kita masing-masing negara harus nyumbang untuk ke lembaga tersebut. Nah itu juga kadang-kadang kita juga tertinggal di situ, meskipun itu hal yang wajar. Nah bagaimana kemudian kepemimpinan seperti ini dalam kaitannya dengan tata kelola global? Ya saya harus jujur mengatakan bahwa kita belum bisa mengikuti mereka semuanya. Kita masih bersama-sama, kadang-kadang ada yang berangan-angan, ada yang berkeinginan, ada yang berandai-andai. Jadi karena kita masih punya masalah, apalagi dengan pemilu terakhir ini yang kata pengamat adalah pemilu terjelek di seluruh Indonesia sekarang ini. Jadi saya sebagai saksi hidup memang menyaksikan. Tapi apa boleh buat, itulah yang harus kita hadapi. Kita hanya berdoa, berharap mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya, karena itu maka terkait dengan kepemimpinan tadi, memang kepemimpinan selalu jadi masalah di tiap-tiap negara, juga di Indonesia terutama. Jadi udahlah, kalau kita ikutin semua suara, semua keinginan masyarakat, nggak selesai. Mungkin Tuhan ya sudahlah, ikut dulu, yang penting kamu jangan ribut, jangan sampai bentrok satu sama lain. Itu kurang lebihnya Mbak Nur Febriani Luki. Itu Mbak Marbella ada pertanyaan? Belum Pak, belum ada Pak. Oh, kok kayaknya mic-nya udah mau ngomong kayaknya. Iya maaf Pak, tadi kepencet unmute. Oke, Mbak Febriani, begitu ya pertanyaan jawabanku ya. Oh iya Pak, terima kasih jawabannya. Ini jadi satu hal yang menarik sih Pak, malah jadi ada pertanyaan lagi dari 3 hal itu tadi. Oke lah, misalkan kita leadership belum ya Pak untuk saat ini, berarti ya sebenarnya bisa juga perbaikannya dari sisi manajemen dan juga akuntabilitasnya, siapa yang udah mulai dikejar sama pemerintah kan Pak selama ini, kayak manajemen diperbaiki, kemudian akuntabilitasnya juga. Tapi jujur ya, kalau kita melihat kepemimpinan, karena ini kan ngomongin masalah global, dari segi kepemimpinan global ini, kalau memang nanti jadi Pak Prabowo yang jadi presiden, itu akan lebih lancar, karena dia punya visi, punya kemampuan yang sangat-sangat global menurut saya. Karena ada 2 hal ini yang sangat menonjol dalam hal kepemimpinan global, yaitu Pak Prabowo dan Pak Anies. Dua-duanya bagus, punya visi misi yang bagus. Di bawahnya berikutnya AHY juga bagus menurut saya. Jadi kalau ada permasalahan di dunia, permasalahan luar negeri, itu bisa nyambung. Kita tidak tertinggal gitu loh. Itu catatan saya pribadi sih. Gitu Mbak Febriani. Pasti bikin negara-negara kayak misalnya APEC, misalnya OPEC segala macam, mesti bikin negara. Nah, contohnya kayak misalnya kayak Greenpeace dan segala macam itu sebenarnya anggotanya itu siapa sih Pak? Individu kan yang mewakili negaranya, atau benar-benar murni itu kan hanya individu, atau bagaimana? Itu Pak yang pertama. Ya. Terus yang berikutnya, jika memang murni individu, bukannya itu malah akan jadi apakah akan menjadi syarat kepentingan dalam tanda kutip? Bisa aja negara-negara itu dalam tanda kutip memiliki sponsor ke badan-badan yang NGO atau civil society untuk dalam tanda kutip misalnya menekan negara lain. Iya. Baik.
Mas Fauzan, terima kasih. Eh, Pertama kali kalau kita ngomongin semacam NGO itu seperti Greenpeace, Human Rights Watch dan sebagainya, itu adalah berdasarkan asas kepentingan mereka membuat organisasi tersebut. Jadi bukan mewakili kepentingan negara. Jadi yang menjadikan apa sih namanya dia itu anggota itu karena kepentingan pribadi. Dan ke mereka itu bukan kebanyakan semuanya bermula dari negara-negara yang sudah maju, sudah Eropa, karena mereka bisa berkomunikasi, teknologi dan sebagainya. Nah, meskipun sekarang sudah banyak juga warga negara kita yang aktif di sana, itu betul. Jadi memang mereka itu sudah mewakili kepentingan pribadi. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Kan bisa aja kurang lebihnya dia juga diboncengi oleh kepentingan negara lain. Memang itulah masalahnya. Jadi karena dia itu yang tadi saya bilang itu sangat bebas ya, bebas terbatas, bebas tidak ada batasan negara. Jadi sebetulnya dia itu bisa diboncengi ke macam-macam. Misalkan di PBB dia bisa aja ngomong-ngomong dengan diplomasinya mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan rakyat tertentu, padahal sebetulnya dia disuruh oleh negara tertentu untuk menyuarakan hal ini gitu. Jadi emang betul. Jadi karena dia itu tidak mewakili gambar ataupun semacam warna tertentu dalam arti negara, memang riskannya sebuah civil society di situ Mas. Anda kritis sekali, memang betul. Makanya kemudian kita kalau sama NGO baik itu lokal maupun internasional tidak usah takut, karena kita juga punya pendirian juga. Cuma memang mereka itu harus dideketin ataupun dijadikan teman, karena mereka punya referensi yang banyak sekali, linknya banyak sekali, linknya di seluruh dunia, data-data juga banyak. Itulah yang harus, karena sementara kita kadang-kadang hanya kayak katak dalam tempurung, tahunya hanya di situ di kungkung, enggak. Karena mereka punya jaringan yang sangat kuat, makanya mereka berani bersuara. Sementara kita bagaimana mau bersuara, data aja nggak banyak, informasi aja katanya gitu loh. Jadi Mas Fauzan kurang lebihnya mengenai keberadaan NGO itu emang begitu Mas, tipikalnya begitu. Sama baik itu NGO yang internasional, global maupun yang lokal begitu. Terima kasih sekali. Monggo ada yang satu lagi. Makasih Pak. Makasih. Kalaulah memang tidak ada, dengan sangat menyesal saya tutuplah kuliah ini ya. Setuju nggak? Oke, baik. Nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya atau memberikan pendapat. Maka dengan sangat menyesal saya akhiri saja kuliah pada sore ini dengan tentunya dengan penyampaian minta maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi rezeki yang besar dan halal, dan juga bisa melaksanakan tugas aktivitas dalam keseharian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.